Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat Selamat sore. bergabung dalam forum diskusi kita di webinar kita sore hari ini. Di diskusi Laudato Si Action Platform Sektor Pendidikan bersama dengan Suster Esther dari Dena Upakara Wonosobo dan juga Suster Adriani dari Karya Murni Medan. Jadi Laudato Si ini menggandeng dua yayasan besar yang sangat-sangat peduli dan punya sekolah besar untuk anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Tema kita pada sore hari ini membangun martabat kehidupan, merajut institusi pendidikan dan gereja yang inklusif pada anak berkebutuhan khusus. Ada sebuah filosofi di sekolah inklusi, bunyinya begini: menghargai keberagaman, terbuka terhadap perbedaan. Anak-anak yang terlahir dengan hambatan tertentu, keterbatasan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya memerlukan parenting khusus dan pelayanan pendidikan khusus. Namun sejatinya anak-anak disabilitas tetaplah merupakan pribadi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk tumbuh menjadi lebih baik dalam lingkungan yang mampu mendukung dan menguatkan potensi tumbuh kembang tersebut. Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak begitu ramah atau kurang ramah di lingkungan rumah. Anak-anak disabilitas sering tidak menemukan lingkungan yang menguatkan potensi tumbuh kembang mereka. Kadang bahkan anak-anak disabilitas terkesan disembunyikan oleh keluarga. Kalaupun orang tua mereka memiliki perhatian dan komitmen kepada anak-anak disabilitas mereka tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai juga untuk mewujudkan komitmen itu. Di sisi lain, teman-teman, institusi pendidikan juga belum terlalu memahami, kecuali memang pendidikan luar biasa dalam proses belajar mengajar yang selaras dengan kebutuhan anak disabilitas. Di sekolah umum dengan pendidikan inklusi yang memberi ruang bagi anak-anak dengan kategori khusus, masih terdapat sejumlah persoalan bagaimana kita memperlakukan anak-anak ini secara penuh sehingga mereka juga mengalami proses tumbuh kembang secara baik. Nah, di dalam gereja, sekalipun kesadaran akan kebutuhan khas bagi anak disabilitas mulai tumbuh, masih terdapat sejumlah persoalan besar untuk membangun kesadaran umat dan menyelaraskan pelayanan pastoral yang menjadi persoalan kita bersama. Pendidikan pada keluarga, lembaga pendidikan, dan gereja masih harus terus diupayakan agar anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini mendapat ruang yang nyaman dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Meski di hadapan keterbatasan, mereka tetaplah pribadi yang berharga, memancarkan cinta dan kasih Allah. Saya mencoba mengutip salah satu ayat dari Nabi Yesaya, "Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Kita harus terus mengupayakan pengakuan terhadap setiap pribadi siapapun itu, bahwa mereka memiliki martabat yang sama sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, suster, hari ini sudah hadir bersama dengan kita Ibu Yai, begitu panggilannya ya. Betul. Dan juga Suster Esther, ada Suster Adriani. Nah, mereka bertiga nanti akan menemani kita berdiskusi pada sore hari ini. Nah, untuk memulai diskusi kita di dalam webinar kita, mari kita buka dengan doa yang akan disampaikan oleh Suster Esther. Kepada Suster Esther, saya persilahkan Suster. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Suster, saudara-saudara terkasih. Marilah kita buka forum ini dengan berdoa bersama sesuai agama kita masing-masing. Akan saya pimpin secara Katolik.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas limpah berkat-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami bisa berkumpul dalam forum ini secara online untuk berdiskusi bersama dan berbagi pengalaman hidup dalam karya perutusan mendampingi dan bergaul dengan saudara-saudari kami yang difabel hadir tengah-tengah kami, sehingga melalui diskusi ini nama-Mu lah yang dimuliakan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster Esther. Dan selanjutnya sebagai moderator kita pada sore hari ini dalam diskusi ini adalah Mas Lili. Teman-teman sekalian mungkin yang ada di ruangan ini tidak asing lagi dengan Mas Lili. Karena di Laudato Si itu tidak asing lagi. Tapi mungkin ini masih ada yang asing ya Mas Lili ya? Baik. Ada Suster, masih ada mungkin beberapa. Seperti itu teman-teman. Kemudian kami di Laudato Si Indonesia itu Mas Lili ini sebagai paitua kami gitu ya. Bapak Ketua. Mas Lili tinggal di mana-mana kayaknya, di Semarang, di Jogja, karena begitu padat, begitu banyak kegiatan gitu, maka kadang-kadang tinggalnya juga kadang di Jogja, kadang di Semarang ya Mas Lili ya. Siap Suster. Teman-teman, semoga bersama Mas Lili diskusi kita akan menjadi hangat pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengar nanti ada 2 sharing dari Suster Esther dan juga Suster Adriani, kemudian juga ada Ibu Yayi yang akan bersama dengan kita mendalami proses kita dan mendalami bahan dari diskusi kita. Kepada Mas Lili, saya persilakan Mas Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Selamat sore Suster dan Bapak Ibu semuanya. Selamat sore dan berkat Tuhan untuk kita semua. Sore hari ini kita punya kesempatan istimewa setelah agak beberapa waktu kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu dan kita ingin berdiskusi, berbincang tentang satu tema yang sebenarnya agak lama sedikit terpinggirkan di tengah gereja kita. Nah, kita akan berdiskusi, jadi formatnya mungkin lebih banyak kita tanya jawab dengan Mbak Yai ya. TikTok interaktif begitu, supaya kemudian karena tema besarnya sebenarnya adalah FGD sebenarnya, tapi kan kemudian nanti kalau Mbak Yai yang berbicara jadi seminar nanti. Jadi lebih banyak dari Anda semua yang menyampaikan, kemudian kita bisa saling memberi input satu sama lain, kira-kira seperti itu. Nah, di tengah kita, rekan-rekan semua sudah ada 3 orang yang luar biasa sekali. Ada 2 praktisi dan 1 akademisi begitu. Ada Suster Andriani dari Andriani KSSY dari Karyamuni Medan, kemudian Suster Esther dari Suster PMY dari Dena Upakara Wonosobo. Nah, kita akan membagi ini dengan 2 sesi. Yang pertama kita akan masuk dulu, nanti Bu Yayi akan ya kalau saya manggil beliau Bu Yayi karena beliau dari kecil memang panggilannya Yayi begitu, tapi nama resminya Edi Burga Wulan Saptandari. Kita akan berdiskusi dulu dengan beliau, kemudian dilanjut dengan 2 suster, Suster Esther dan Suster Andriani. Baik, kita akan mulai dari yang Mas Lili, maaf sedikit memotong. Ada juga Suster Pelita Kasih yang juga praktisi mengelola satu sekolah di Bandar Lampung. Siap Suster, nanti mungkin kalau bersedia. Oke, jadi ada 3 untuk berbagi ya. Baik, terima kasih Mas Lili. Maaf mengganggu sedikit. Ya. Terima kasih Suster. Baik, kita akan mulai. Jadi kita akan mendengarkan sharing singkat, paparan singkat dari Ibu Yayi. Tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu supaya Anda mengenal siapa beliau begitu. Lebih tepatnya beliau teman saya begitu. Kami mengenal sejak masih awal kuliah begitu. Lebih dari 20 tahun yang lalu ya Pak. 20 tahun yang lalu, betul. Sekarang Bu Yayi ini beliau Kaprodi di program doktoral program doktoral Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga
asesor, kemudian beliau ini juga eh, penguji kompetensi peminatan psikologi pendidikan dari HIMSI, Himpunan Psikolog di Indonesia. Kemudian beliau ini lulus S1 S2 di UGM dan kemudian doktoralnya kira-kira 4 tahun yang lalu, beliau selama 5 tahun dari 2014 sampai 2019 beliau menempuh doktoral di Massey University New Zealand gitu. Jadi saya kira beliau punya banyak hal untuk dibagikan dan juga disampaikan kepada kita. Tetapi juga beliau ingin juga lebih banyak mendengar sebenarnya ya Mbak Ye ya dari Anda semua, sehingga kemudian apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rajut ke depan sebagai upaya kita untuk menyumbang dukungan kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Baik, kita mulai saja. Bu Yayi, silakan. Betul, Silakan. baik. Terima kasih Mas Lili. Kayaknya memang saya tidak ada paparan ya, karena memang tujuannya adalah lebih ingin sharing bersama Ibu, Bapak, Bruder dan Suster sekalian. Selamat sore Ibu dan Bapak, Bruder, Suster sekalian. Terima kasih Mas Lili sudah diperkenalkan tadi dan juga diperkenalkan pada komunitas ini yang saya rasa luar biasa. Kalau saya lihat asalnya ini dari mana-mana, jenjang sekolahnya juga macam-macam begitu ya. Jadi senang sekali kalau sore hari ini kita boleh ngobrol bareng, diskusi bareng, dan betul saya sebenarnya lebih ingin mendengar karena untuk bergerak bersama tentu yang pertama perlu dilakukan adalah saling mendengarkan apa yang dialami masing-masing, praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan, tantangan mungkin juga ada, kesulitan-kesulitan. Nah, hari ini Ibu dan Bapak sekalian, saya juga mengajak teman baik saya, Mbak Lita, Brigita Erlita. Mbak Lita ini adalah dosen di PGSD Universitas Sanata Dharma dan sekarang sedang menempuh program doktor juga di Fakultas Psikologi UGM dengan topik penelitian mengenai disabilitas intelektual. Mungkin Mbak Lita mau menyapa dulu Suster, Bruder, dan Ibu Bapak di sini. Ya, terima kasih Mbak Yai. Selamat sore menjelang malam pada Mas Lili, Bapak Ibu sekalian, dan juga Suster Bruder. Salam kenal. Saya Erlita dan ya saya saat ini sedang belajar. Jadi ceritanya saya di sini juga ikut belajar bersama Mbak Yai dan juga Suster Bruder dan Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa sama-sama sharing begitu supaya nanti apa yang bisa kita lakukan untuk adik-adik disabilitas begitu ya, supaya mereka juga bisa ikut terlibat begitu secara sosial di masyarakat. Terima kasih Mbak Yai. Terima kasih Mbak Lita. Baik, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak. Sebenarnya ini agak cukup singkat pertemuan saya dengan Mas Lili beberapa minggu yang lalu. Jadi waktu itu saya ngobrol, awalnya adalah, sebenarnya udah lama deh ya Mas Lili ya, cuman kayaknya nggak ketemu-ketemu gitu. Terus ketika Mas Lili cerita, aku udah punya komunitas ini gitu. Nah, kayaknya kita bisa mulai dari situ. Jadi beberapa bulan yang lalu ketika salah satu bimbingan mahasiswa S3 saya sedang melakukan survei begitu ya ke berbagai sekolah yang ada di Jogja pada waktu itu. Kemudian survei ini dilakukan di berbagai sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berbasis agama tertentu maupun swasta umum begitu. Lalu kemudian bimbingan saya ini cerita, Mbak, aku udah dapet nih sekolah negeri ini gitu ya, sekolah swasta yang tidak berbasis agama ini. Lalu ini ada beberapa sekolah Muhammadiyah, SDIT begitu sudah. Cuman aku belum dapet yang sekolah Katolik. Aku mencoba kedua SD. Kemudian ketika menanyakan apakah di sekolah ini menerima juga siswa berkebutuhan khusus, langsung dijawab, oh tidak, kami tidak menerima gitu. Terus terang saya merasa agak sedikit sedih begitu. Kok responnya demikian gitu ya, yang kemudian baru mau penelitian lalu tidak, kami tidak menerima gitu. Jadi yang spirit inklusi yang tadi disebut oleh Suster juga ketika mengitasi Laudato Si ini terus rasanya jadi kemana gitu.
gitu. Walaupun di sisi lain kalau bicara tentang sekolah khusus SLB ini sekolah-sekolah Katolik sudah menunjukkan peran yang menurut saya luar biasa. Banyak sekali sekolah-sekolah untuk teman-teman disabilitas ini yang memang dikelola oleh yayasan-yayasan Katolik, dan itu menurut saya luar biasa. Itu kayak nggak usah dipertanyakan lagi gitu, kayak perannya sangat luar biasa. Tapi sebenarnya concern terhadap sekolah umum yang kemudian kayak di pintunya aja nih, baru di gerbangnya saja sudah mengatakan, oh enggak, kami enggak menerima. Ada juga misalnya klien saya yang tes intelijensi begitu ya, saya tanya untuk apa tujuannya, kemudian dia bilang mau pindah sekolah karena di sekolah ini, di sebuah sekolah yayasan Katolik favorit begitu katakanlah di Jogja ya, dikatakan bahwa anaknya kayaknya nggak bisa mengikuti pelajaran, silahkan pindah ke SLB aja gitu ya. Jadi masih kayak kalau itu terjadi mungkin 30 tahun yang lalu itu hal yang wajar barangkali. Oh, anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, silahkan pindah gitu. Tetapi kok terjadi di tahun 2023 ini, tentu itu menjadi sesuatu yang berbeda sekali begitu, dengan tentu saja selain nilai inklusivitas yang diusung juga oleh kementerian, tetapi kita sendiri di Gereja Katolik Universal ini juga sudah punya Laudato Si itu tadi. Begitu Ibu Bapak. Jadi kira-kira suster, bruder, dan Ibu Bapak sekalian background-nya adalah seperti itu. Nah, kemudian kami berpikir kayaknya perlu nih bikin sesuatu yang membuat pendidikan di Indonesia, di sekolah-sekolah Katolik di Indonesia juga akan menjadi lebih inklusif. Maka sore ini sebenarnya saya lebih pengen mendengar dari suster, bruder, ibu dan bapak sekalian tentang pandangan-pandangan maupun juga praktik-praktik baik, pengalaman-pengalaman baik, usulan-usulan, tantangan-tantangan yang sudah dihadapi di sekolah ketika kita bicara tentang siswa dengan disabilitas dan juga pendidikan inklusi. Nanti saya dan Mbak Lita akan bergantian mengajukan beberapa pertanyaan dan juga memberi tanggapan, tetapi barangkali supaya enak juga diskusinya begitu dan mencatatnya untuk notulensi hari ini, barangkali nanti Ibu dan Bapak raise hand dulu ya. Kalau sudah raise hand, nanti kami akan menunjuk sehingga bicaranya jadi nggak tumpuk-tumpuk gitu kira-kira. Begitu kira-kira suster, bruder, dan Ibu Bapak sekalian. Nah, mungkin saya akan awali dengan pertanyaan yang pertama ya. Menurut suster, bruder, ibu dan bapak, bagaimana sebenarnya pandangan terhadap siswa dengan disabilitas ini? Monggo silahkan, saya mulai dari pertanyaan yang sangat umum. Silahkan boleh menceritakan pengalaman pendapatnya. Ibu Niken, silahkan Ibu Niken. Terima kasih. Salam kenal Ibu Yayi. Salam kenal Ibu Niken. Kebetulan saya adalah seorang guru di TK, di mana sekolah kami itu kebetulan yang dimiliki oleh Romo Karolus OMI, di mana beliau sangat sekali menghargai anak-anak yang istimewa, juga mereka yang terlantar dan tidak teranggap. Nah, kalau di tempat kami itu kami sudah dibiasakan untuk diajarkan kalau perhatian khusus tidak hanya pada anak-anak kami yang istimewa, tetapi juga mereka yang memiliki latar belakang keluarga yang istimewa juga, yang tidak sama dengan anak-anak lainnya. Nah, kalau di tempat kami merasa bangga bisa dapat menerima anak seperti itu karena menurut saya emotional quality yang dimiliki anak di sekolah yang campur dengan anak yang reguler, itu emotional quality yang mereka miliki lebih baik daripada mereka yang hanya terdiri dari anak-anak reguler saja. Dan juga menurut saya yang lebih baik adalah ketika kita mampu mengajarkan anak untuk mengasihi temannya yang susah diajak komunikasi, tetapi mereka bisa mengajak temannya berkomunikasi
apalagi menjaga. Wah, kalau cerita kayak gini, soalnya saya punya anak ya Bu, poliomyelitis, dia ngefeknya kan luar biasa ya. Terus murid saya Down syndrome. Nah, suatu ketika si anak saya yang Down syndrome ini melihat temannya lagi makan kan dia berusaha belajar makan. Kalau tempat kami kita ajarkan suruh makan sendiri. Makan itu kayak gini, Ajas. Tidak tidak kami sangka, tidak kami nyana, anak Down syndrome mengambil tisu di meja bu guru langsung ngelap. Karena menurut saya apa yang mereka lihat adalah contoh yang diberikan oleh guru dan juga teman-temannya yang reguler. Nah, menurut saya jadi perkembangan emosional anak seperti itu bisa berkembang karena pembiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut saya sekolah inklusi itu luar biasa, Bu. Karena gurunya belajar sabar ya. Kalau di tempat lain kan buk, 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 buk. Gurunya dipukuli ki karepe opo ngomong ora iso ngomong tepak 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 kadang kan ada kalau guru baru ya ada ya wis sabar ya sabar ini maunya apa gitu sabar ya. Baik. Kadang juga antara yang saya tuh cuman masalah kami adalah Bu, kita berani menerima anak seperti itu tetapi yayasan kurang memperhatikan gitu loh. Kan guru itu tidak sama. Kemampuan mereka berbeda-beda dalam menangani anak-anak seperti ini. Tetapi prinsip yang dimiliki yayasan mengasihi. Mengasihi tanpa dasar aku kudu piye ngadepi anak yang Down syndrome, autis, hiperaktif. Nah, poliomyelitis saya tuh harus bagaimana gitu, penanganan apa? Kita jarang mendapatkan seperti pelatihan-pelatihan yang rutin setiap tahun atau malah udah berapa tahun ini kita nggak pernah dapat pelatihan, Bu. Menurut saya itu penting ya, tapi gimana caranya mau bilang gitu ya? Selalu bilang, ya ajukan saja ya, ajukan saja. Wah, terus ajukan kemana gitu ya? Bingung, Bu. Baik, terima kasih sekali sharingnya Bu Niken. Artinya saya menangkap di sini bahwa kekuatan pendidikan inklusi itu ternyata tidak hanya di aspek akademik ya, tetapi secara sosial, secara emosi, anak-anak semuanya apapun latar belakangnya ternyata banyak belajar, saling belajar, bahkan gurunya juga menjadi lebih banyak belajar lagi. Gitu ya Bu Niken. Terima kasih Ibu Niken. Silahkan Ibu dan Bapak Bruder Suster lainnya yang ingin melanjutkan cerita kisah pengalaman Bu Niken di sekolah tadi. Silahkan boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu. Bisa. Ini Nah, Pastor ini Petrus ada. Juli dari Sintang. Ini Romo Petrus Juli. Silakan Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih sekali Mas Lili. Senang bisa jumpa lagi. Siap Romo. Ya. Terkait dengan sekolah inklusi, ini luar biasa sekali pengalaman saya ketika di sekolah 3 tahun ini. Jadi saya menerima kurang lebih ada 4 anak inklusi, karena kami sekolah penggerak dan juga memang aturan dari kementerian itu kita diwajibkan untuk menerima. Tetapi lebih daripada itu, sebagai sebuah aturan yang semacam mempersilahkan sekolah umum untuk menerima yang inklusi itu, saya sangat prihatin pertama. Artinya rasa kemanusiaan itu tergugah ketika seorang bapak yang notabene adalah Protestan, seorang Protestan Kristen, memohon kepada saya, karena saya pastor lalu pimpinan di sekolah itu, memohon kami tidak ada pilihan lain selain di SMA ini, karena di SLB itu agak-agak sedikit repot katanya, begitu alasannya. Jadi memohon dengan sangat, walaupun saya sudah
mendapat rekomendasi dari sekolah sebelumnya, dari jenjang sebelumnya di SMP bahwa anak ini memang tidak layak begitu di sekolah umum begitu. Nah, ketika saya mendapat permohonan dari Bapak ini juga terenyuh saya, maka saya rapat dengan Dewan Guru. Ketika saya dapat dengan Dewan Guru, akhirnya saya beri penjelasan dan Bapak Ibu guru juga memaklumi, dan tugas kita sebagai seorang pendidik bukan hanya mengurus anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, tapi anak yang bermasalah dan tanda kutip bermasalah atau punya kebutuhan khusus ini itu bagian dari proses kita menjadi seorang guru begitu, dan memang sulit. Lalu saya mengedukasi guru-guru dulu. Lalu setelah itu diterima mengedukasi siswa kelasnya. Dan puji Tuhan sekarang si Aldo, anak ini sudah kelas 3, jadi sudah mau ujian sebentar lagi. Dan luar biasa perkembangannya. Jadi kami memberi materi pelajaran khusus. Dan kalau dia seandainya di kelas itu tidak betah, sampai jam berapa nanti dia dibebaskan untuk mengerjakan apapun begitu. Karena ini anak autis yang sudah sangat parah dan sibuk dengan dirinya sendiri. Dan ketika dia merasa gerah atau merasa tidak nyaman di kelasnya, dia akan mukul dirinya sendiri. Dan itu guru-guru tidak punya pengalaman apapun terkait dengan ini. Ya, yang normal saja kita kesusahan susah payah untuk mengajarnya, apalagi yang berkebutuhan khusus begini. Tetapi berkat kerjasama dan juga pengalaman, lalu teman-teman kelasnya juga membantu si Aldo ini. Dan yang paling keren dari selama 3 tahun ini luar biasa, kami memberi tugas yang khusus dan anak ini perlu perhatian khusus. Pelajarannya pun juga khusus, tugas-tugasnya juga khusus, dibedakan dari teman-temannya yang normal begitu. Jadi ada tugas khusus. Yang penting dia diberi tugas dan juga dapat nilai juga. Lalu ada nilai rapotnya juga. Walaupun kita susah payah, tetapi berkat tadi semboyan kita itu yang menguatkan, semboyan sekolah mendidik untuk menyelamatkan. Jadi menyelamatkan ya bukan soal manusia yang normal saja, tetapi yang seperti ini, kasus seperti ini juga menjadi poin dari sekolah ini begitu. Lalu berkat kerjasama, kolaborasi dengan siswa teman kelasnya yang membantu, akhirnya bisa sampai di kelas 3 dan perkembangannya juga luar biasa. Ketika retret akhir tahun November ini kemarin, retret untuk kelas 12 itu, si Aldo ini yang luar biasa itu bisa berbicara dan mengatakan siapa yang paling ganteng di kelas ini, saya. Siapa yang punya cita, dan baru kali pertama dan itu divideokan dan guru-guru semua terharu yang mendampingi retret itu, termasuk pembina retretnya. Karena kami jelaskan memang anak ini punya kekhususan begitu, dan orang tuanya juga luar biasa. Nah, saya kepikiran lagi ini sekarang setelah dia tamat SMA dia mau kemana. Lalu saya komunikasi dengan orang tuanya, karena untuk kuliah juga tidak bisa kuliah karena lebih parah lagi nanti di universitas itu, karena memang sudah level yang lebih tinggi. Nah, lalu orang tuanya menyediakan dia uh, usaha begitu, dan juga menyediakan komputer karena memang dia minat di komputer itu. Dan saya pikir ini pengalaman yang luar biasa dan memacu kami untuk terus menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu. Dan sampai sekarang ada 4 anak berkebutuhan khusus ada di sekolah kami. Dan kami dari pengalaman ini belajar bersama dan juga terus mengasah diri dan juga melatih para guru untuk belajar begitu. Jadi setiap ada seperti ini seminar, maka saya ikutkan beberapa guru sama yang BK untuk bisa mengerti ini, dan ini luar biasa sekali bagi saya. Dan terima kasih Laudato Si Indonesia sektor pendidikan sudah memfasilitasi ini, dan juga kita bertemu dengan pemateri atau mentor-mentor yang betul-betul peduli dan betul menampar saya juga. Laudato Si itu bukan hanya persoalan lingkungan hidup, tetapi juga bagaimana keberpihakan kita terhadap mereka yang lemah, terutama yang miskin, dan juga saya pikir disabilitas ini juga bagian dari keberpihakan kita terhadap mereka yang lemah dan tak berdaya itu, dan perlu kita bantu. Saya pikir itu. Terima kasih Laudato Si dan kesempatan yang diberikan ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Romo. Wah, ini luar biasa ya. Dari yang tadi disampaikan saya menangkap ada beberapa hal. Pertama adalah bagaimana praktik baik di sekolah yang dipimpin ini menunjukkan bahwa memang anak-anak diberi ruang, dihargai dengan segala keunikannya, bahkan proses pembelajarannya pun disesuaikan. Kemudian yang kedua juga bagaimana guru-guru ini bersedia untuk terus belajar sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik dalam pendidikan, dan kerjasama dengan orang tua juga tidak ketinggalan. Sekolah bisa mencermati apa yang menjadi minat dari anak ini, bakat dari anak ini,
ini, sehingga bagi anak-anak dengan disabilitas permasalahannya kan seringkali transisi dari sekolah ke dunia dewasa. Kalau sudah dewasa kemudian menjadi kesulitan begitu ketika harus bekerja atau memulai usaha. Nah, ini di sekolah Romo ini luar biasa, ternyata bisa dipikirkan oleh keluarga, dan saya yakin itu adalah dukungan dari orang tua juga. Terima kasih sharingnya Romo. Ada 3 yang raise hand, saya akan urut dari yang paling kiri di layar saya. Yang pertama adalah Ibu Hana, kemudian Ibu Patricia Lestari, dan Ibu Tuti. Kita mulai dari Ibu Hana dulu, silahkan. Selamat sore, dokter. Aku boleh bertanya ya? Dok, saya masih bingung aja tentang sekolah inklusi itu seperti apa ya. Saya taunya kalau sekolah inklusi itu biasanya negeri yang ngadain, swasta kayaknya belum ya. Jadi murid-muridnya banyak, anak kita tuh disempilin di dalam kelas itu, misalnya muridnya 20, anak kita yang berkebutuhan khusus hanya disempilin 2 orang. Nah, itu metode pelajarannya seperti apa? Saya rasa itu kayaknya sulit ya untuk dijalani. Terus mengenai biaya, fair aja menurut saya itu pasti mahal, dokter. Bagi orang tua yang mungkin keberatan ya, udah punya anak seperti kayak begini, biayanya ditambah-tambah lagi. Dan apakah bisa anak yang berkebutuhan khusus seperti autisme itu bergaul dengan teman-teman sebayanya? Yang ada juga nanti dibully. Jadi saya masih bingung tentang sekolah inklusi atau yang ditawarkan oleh pihak-pihak sekolah seperti kayak gitu ya. Apakah benar-benar mau menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan hati atau hanya mencari profit? Mungkin bisa dijelaskan Baik, gitu. terima Saya kasih sih Ibu tidak bisa Hana. sharing ya. Saya tidak Ya, bisa sharing karena saya menyekolahkan anak saya dengan homeschooling. Saya baik. pikir kalau seperti sekolah itu kayaknya susah anak saya ngikutin. Oke, Ibu Mungkin adalah itu orang aja, tua berarti dokter. ya, bukan guru atau apa ya? Ya, jadi Ya, mohon baik. dokter kasih Terima kasih penjelasan. Ibu. Pertama-tama saya bukan dokter, Ibu. Saya dan Mbak Lisa Ya, ini kalau adalah saya lihat psikolog. Beliau Jadi doktor, psikolog. CV-nya udah masuk dokter. jadi Iya, psikolog dokter. ya. Jangan lupa ya. Jadi Baik, orang terima pintar kasih Bu lah. Hana. Saya akan menjawab Iya. secara singkat karena sebenarnya momen ini adalah lebih pada diskusi, tetapi secara umum sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima siswa dari berbagai latar belakang, termasuk artinya latar belakang kemampuan kognitif, kemampuan emosi, kemampuan sosial, begitu. Apakah selalu mahal? Tidak juga. Di Jogja ada satu sekolah inklusi yang memang itu tidak untuk atau tidak memungut SPP yang tinggi begitu, dan itu berjalan dengan sangat baik. Sekolah swasta tidak berbasis agama, jadi dia memang menerima semua latar belakang. Kemudian juga apakah kemudian kalau ada anak berkebutuhan khusus akan dibully? Ini akan kembali pada culture sekolah, school culture gitu ya, iklim sekolah begitu. Jika kemudian semua dihargai, semua dipandang dengan sikap hormat, maka bullying itu tidak hanya masalah disabilitas saja, tetapi ada banyak hal yang menyebabkan bullying. Jika tadi misalnya guru-guru terus belajar tentang apa itu disabilitas, sehingga kemudian bisa menunjukkan sikap yang tepat, saya rasa isu ini pun juga bisa dikelola dengan baik. Kira-kira begitu Ibu jawaban singkat saya. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kapan-kapan Mas Lili ya kita bisa adakan tentang apa Siap, sih sebenarnya itu pendidikan inklusi gitu. Saya siap. punya banyak sekali teman-teman yang juga bisa sharing pengalaman baiknya. Kita akan menuju yang kedua. Ibu Patricia, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yayi. Salam kenal, saya Patricia dari Parent Support Group for Gifted Children Yogyakarta. Saya juga bergabung sebagai dosen di Politeknik Bentara Citra Bangsa Jakarta. Saya ingin sharing sedikit tentang apa pengalaman saya bersama anak-anak berkebutuhan khusus yang diawali di komunitas kami sendiri sebetulnya. Pertama saya sangat senang ketika mendapatkan e-flyer acara ini
nggak tahu apa yang bisa saya dapat. Saya pertama senang aja dulu karena melihat akhirnya ada dari gereja Katolik yang bergerak. Kenapa saya katakan ini? Saya mengajar sejak tahun 90, tetapi saya baru kira-kira 2-3 minggu yang lalu pertama kali saya diundang sekolah Katolik untuk membantu mengedukasi guru-guru di sekolah Katolik di Solo tentang apa itu pendidikan inklusi. Jadi ketika tadi disampaikan oleh Bu Yayi bahwa ternyata isu anak ABK ditolak ini masih terjadi di 2023. Kalau saya melihatnya lebih ke ternyata gurunya ini masih belum paham apa itu pendidikan inklusi, sehingga memang edukasi masih harus dijalankan di seluruh sekolah-sekolah, dalam hal ini sekolah Katolik, yang sebetulnya beberapa bulan yang lalu saya sempat menyampaikan lewat salah satu teman yang ada di Kevikepan, ayo saya bantu sebisa saya untuk kita edukasi. Malu loh sekolah Katolik masih menolak ABK. Malu loh masih banyak bullying ABK di sekolah Katolik gitu kan. Pemahaman inklusinya belum baik, saya katakan. Tapi tawaran saya itu langsung ditolak dan dinyatakan bahwa sekolah Katolik sudah inklusi kok. Semua guru-gurunya sudah paham tentang inklusi, kan? Dan anak-anak berkebutuhan khusus sudah diterima. Tapi faktanya kalau saya katakan, satu, mereka masih diterima, tetapi mereka belum dimanusiakan. Dan yang kedua, mungkin bolehlah sedikit saya selipkan untuk Bapak Ibu di sini, mohon juga ada perhatiannya bahwa ketika kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus, minta tolong yang diperhatikan jangan hanya teman-teman yang disabilitas, karena yang berkebutuhan khusus ini tidak semuanya disable gitu ya, tetapi saya lebih melihatnya sebagai difabel. Di antara mereka itulah yang kami memiliki komunitas anak-anak gifted, di mana mereka ini tidak terlihat sebagai ABK, tetapi mereka sangat bermasalah, fight dalam menghadapi menjalani pendidikan mereka. Bahkan tidak sedikit anak-anak dari komunitas kami yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik di sekolah. Dan itulah awal mulai yang terjadi, sehingga akhirnya kami membentuk komunitas PSG Gizi Jogja, dan kemudian saya kuliah lagi dan akhirnya bergabung di Politeknik jurusan Prodi Pendidikan Inklusi saat ini. Nah, yang saya ingin bagikan adalah ketika nanti kita bersama komunitas ini ingin menginisiasi satu kegiatan bersama, minta tolong. Titipan saya adalah minta tolong yang anak-anak gifted yang juga merupakan bagian dari ABK Gereja Katolik, tolong jangan diabaikan. Mungkin itu pesan saya dari sampai saat ini, Bu Yayi. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak Bu Patricia atas sharingnya. Wah, ini pasukannya Bu Elis ya, Bu Patricia, di Bentara Citra Bangsa ya. Iya, betul. Saya habis ambil sertifikasi story play di sana, Ibu. Oke, iya betul. Iya. Nah, ini luar biasa ya, Ibu Suster, Bruder, dan Ibu Bapak tadi. Bahwa kalau yang mungkin kelihatan gitu ya, misalnya secara fisik kelihatan, atau secara perilaku, tadi misalnya Romo cerita tentang murid yang dengan autisme tadi, bagi guru itu mudah mengenali. Tapi anak-anak yang kecerdasannya sangat tinggi, ternyata sebenarnya itu juga termasuk karena dia punya problem yang lain juga di aspek-aspek lain yang tidak hanya kognitif. Begitu. Terima kasih sekali sharingnya Bu Patricia. Ibu Tuti dari Salatiga, silahkan. Terima kasih Bu, selamat malam. Kenalkan saya Bu Tuti dari Salatiga. Saya seorang, maaf saya agak gemetar. Saya kalau disuruh sharing soal berkebutuhan khusus saya kadang gerdek sebentar, saya minum dulu.
Eh, saya orang tua dari anak, kalau 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 kita bilang tunagrahita ya, kalau psikologi bilang IDD ya. Eh, anak saya umur 11 tahun, dia ada dulu berkebutuhan khususnya ini apa, hiperaktif, tapi sudah sekian tahun saya terapi bersekolah, dia sekarang jelas gangguan konsentrasi. Kalau disinggung, kalau terkait dengan pertanyaan bagaimana pandangan saya sebagai orang tua, dulu waktu anak saya terdeteksi oleh saya kok lain gitu ya, kok berbeda. Terus itu buat saya itu ini kayak musibah gitu. Eh, saya sendiri yang mengurus, sementara suami saya bekerja di pulau, di luar pulau, dan di pedalaman tidak ada siapa-siapa, mau cari fasilitas apapun susah begitu ya. Kita mau tahu dari mana, bagaimana menangani anak seperti ini. Akhirnya dari sini, dari situ ke sini, ke sono, akhirnya dari musibah itu sampai hari ini saya merasa uh, menjadi sebuah anugerah begitu. Jadi buat saya pribadi itu merupakan anak yang istimewa. Yang tadinya saya pikir membawa musibah, ternyata anak yang istimewa begitu. Karena begitu banyak perkembangan dari segi psikologi saya pribadi sebagai orang tua, sebagai ibu, dan juga menjadi anugerah buat keluarga gitu. Ternyata dia membawa banyak rezeki, dan jujur selama saya mendampingi anak saya 11 tahun ini saya tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk perkembangan, baik sekolah tidak bayar, terapi tidak bayar, ada saja rezeki jadi dari Tuhan begitu ya, untuk mempermudah jalan saya jalan saya dalam merawat anak-anak. Kurang lebih begitu pandangan dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Ini perspektif yang baru lagi ya Ibu dan Bapak. Pengalaman sebagai orang tua. Bahwa ternyata kadang-kadang mungkin bagi masyarakat umum anak-anak berkebutuhan khusus bisa dianggap sebagai beban. Tetapi ternyata bagi orang tua itu adalah sebuah berkat. Gitu ya. Nah, tentu saja keluarga tidak bisa sendirian dalam mendampingi anak-anak, membutuhkan masyarakat, dan tentu saja membutuhkan sekolah untuk pengembangan baik dari sisi akademik maupun sisi-sisi lainnya. Nah, Ibu dan Bapak, Suster dan Bruder yang saya hormati sekalian, dari sharing-sharing tadi kita sudah melihat berbagai pengalaman, praktik-praktik baik dalam keluarga, di sekolah, dalam komunitas juga, seperti Bu Patricia punya komunitas bagi orang tua dengan anak didik. Nah, menurut Ibu dan Bapak, bagaimana ya sebenarnya atau sebaiknya, seharusnya sikap gereja terhadap pendidikan yang lebih inklusif ini? Apa yang bisa kita dorong bagi sekolah-sekolah Katolik yang tentu saja itu menjadi bagian dari gereja universal untuk mengembangkan inklusivitas dalam proses pendidikannya? Barangkali ada Ibu dan Bapak, Suster dan Bruder yang punya pemikiran atau saran tentang bagaimana sikap gereja seharusnya yang perlu dikembangkan, mungkin perlu diubah, bahkan kalau kita mau jujur tadi dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, apa yang perlu diubah, apa yang perlu dikembangkan. Monggo Ibu dan Bapak sekalian. Aduh, ini nama HP Samsung, tapi saya tidak keluar namanya di saya. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, malam Bu. Nama saya Ros. Saya sebagai orang tua dari ABK. Anak saya berumur sudah 24 tahun ya. Saya cuma mau sharing sedikit pengalaman saya dan pengharapan juga tentang gereja ya, pandangan gereja, kesempatan yang diberikan pada anak-anak gitu. Jadi anak saya itu dari kecil saya masuk ke sekolah Katolik dari TK. Itu awalnya saya sembunyikan gitu. Saya sembunyikan kondisi anak saya. Sesudah masuk, gurunya baru tahu.
Tapi kepala sekolahnya waktu itu sangat baik ya. Sangat baik sekali yang di TK itu. Akhirnya anak saya bisa selesai 2 tahun. Kemudian saya masuk SD, kepala sekolah TK itu bilang gini, kamu pergi daftar SD saja, tapi jangan bawa anak. Kalau bawa anak ini kemungkinan pengharapan agak tipis gitu. Jadi saya daftar di SD gitu. Nah, sesudah didaftar, saya masuk SD, baru kemudian saya selesai di SD. Dengan catatan ya kita orang tua harus berperan aktif juga kerjasama yang baik dengan guru. Kebetulan sekolah itu punya yayasan gereja ya. Tapi waktu SMP itu anak saya tidak diterima dengan alasan bahwa dia terlalu aktif dan memang ada kejadian dia pernah masuk ke ruang kepala sekolah, kemudian dia sembunyikan file yang penting gitu di laptop gitu ya. Nah, itu alasannya. Jadi maksud saya gini, kalau dari gereja yang eh, mengharuskan, bukan mengharuskan ya, membeli peluang ya, mungkin pribadi nggak bisa menolak ya. Kayak misalnya anak saya masuk SMP ditolak tuh karena pandangan pribadi gitu. Pribadi dari kepala sekolah. Seandainya kalau dari yayasan yang bilang, oh anak-anak begini jangan ditolak gitu. Anak saya secara akademik dia biasa seperti anak-anak yang lain. Dia memang perilaku lebih ke sindrom Asperger ya. Kalau sindrom Asperger itu lebih ke perilaku ya. Jadi dia terlalu aktif, dia terlalu mau campur gitulah. Jadi mungkin itu juga kendara. Akhirnya saya bingung. Kemudian saya masuk, saya diterima di sekolah. Kebetulan itu yayasan punya Kristen gitu. Akhirnya anak saya bisa selesai SMA gitu. Sekarang masalahnya tuh begini. Dia itu waktu kuliah, dia kuliah online karena sulit ya untuk masuk ke reguler. Akhirnya eh, cuman dia butuh komunitas gitu. Butuh komunitas, saya coba ke gereja gitu. Coba ke gereja, tapi agak susah karena anaknya terlalu aktif, belum tentu anak-anak yang lain bisa terima anak ini gitu. Nah, kadang-kadang di gereja dia itu misalnya ya suka kadang-kadang tiba-tiba dengar sesuatu dia memang sangat peka terhadap suara gitu loh. Ya kalau dengar suara dia sangat gitu. Semua orang lihat gitu, semua orang memandang. Jadi kita nggak nyaman gitu lah, ya kan? Kita duduk gitu, sebentar-sebentar orang lihat, dia bunyi sedikit aja, semua lihat ke kita gitu. Jadi maksud saya gini, kalau gereja menyerukan dari atas ya, tidak ada pengecualian. Mungkin semua gereja mungkin harus memberitahu bahwa kita punya anak-anak begini, jadi jangan terlalu dianggap beda gitu. Ya kan? Jadi misalkan kalau sekarang ini memang di Jakarta sudah banyak ya, kalau di Jakarta itu udah banyak gereja yang sangat welcome terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka adakan kayak misa khusus atau romo-romo tertentu itu mereka sangat welcome gitu. Tapi masih banyak sekali yang ya istilahnya bila perlu anak ini nggak usah dibawa ke gereja gitu. Karena mengganggu gitu lah. Nah, itu aja mungkin gimana ya gereja dari pusat punya solusi buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Karena kalau orang tua yang mentalnya kurang bagus itu jadi anak-anak itu nggak pernah dibawa ke gereja gitu. Ya, cuma itu aja deh Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Ros. Ini memperluas cakrawala kita lagi. Tidak hanya soal pendidikan di sekolah, tetapi juga bagaimana kehidupan menggereja. Apakah sudah cukup memberi ruang penerimaan bagi anak-anak ini dengan kebutuhan khusus? Baik, memang ada misa khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi tentu saja harapannya tidak hanya pada misa-misa khusus saja adik-adik anak-anak kita bisa bergabung, tetapi penerimaan gereja yang lebih inklusif, yang
tidak memberikan misalnya ya pandangan tertentu, tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang mengganggu. Nampaknya itu juga masih menjadi PR kita bersama. Terima kasih Ibu Ros atas sharing pengalamannya. Ada 3 yang sudah raise hand. Saya akan mulai dari sisi yang paling kiri, ada Suster Rosalin, kemudian Suster Alwina Larinti, dan juga Bapak Tianis Hanus. Suster Rosalin, silahkan Suster. Baik, selamat sore. Semoga suara saya terdengar ya. Terdengar, Suster. Terdengar ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk penyelenggara ya. Ini kesempatan baik untuk saling memandang dan saling koreksi. Saya punya 1-2 pengalaman yang saya rasa mungkin dari pertanyaan bagaimana sebaiknya sikap gereja. Kami meyakini bahwa anak disabilitas mereka lebih suci daripada kita yang katakanlah tidak disabilitas. Gitu. Jadi ada beberapa ruang yang kita atau kami di sekolah, pihak sekolah atau yang menyelenggarakan pendidikan inklusi itu memperjuangkan hak untuk anak disabilitas itu dengan kebutuhan khususnya itu untuk menerima sakramen. Ya, sakramen komuni pertama, sakramen krisma, dan lainnya. Khususnya yang inisiasi yang utama itu biasanya mereka akan mengalami kesulitan. Jadi beberapa keuskupan yang saya alami cukup terbuka, cukup welcome dengan anak berkebutuhan khusus, dan harusnya demikian bahwa aturan atau norma yang harus dipakai atau goal yang harus dipakai untuk anak berkebutuhan khusus sebenarnya berbeda dengan anak atau kita pada umumnya. Kalau anak berkebutuhan khusus, misalnya dia harus menerima komuni, pertama itu dengan harus sudah memahami kurikulum atau pelajaran-pelajaran tertentu. Itu untuk anak disabilitas pastinya tidak serta-merta harus dia penuhi, tetapi ada beberapa yang bisa kita bantu untuk persiapannya. Jadi itu kerjasama yang kami atau kita upayakan antara gereja dengan sekolah. Jadi pandangan saya tentang bagaimana sikap gereja pada umumnya yang saya atau kami alami adalah cukup terbuka mereka pada anak difabel. Lalu untuk sekolah-sekolah di luar SLB yang di bawah naungan Katolik, orang Katolik atau gereja, terus sekarang ini kalau saya di Bandar Lampung, di Lampung, sudah mulai oleh yayasan ini kita mulai terbuka, mereka mulai terbuka dan untuk mempersiapkan sekolah karena memang sekarang cukup digalakan, diperjuangkan bahwa anak disabilitas itu harus bisa atau tidak boleh ditolak ketika di sekolah reguler atau sekolah umum. Nah, apa yang dilakukan oleh yayasan, mereka sedang atau memperjuangkan, mengusahakan SDM dan lain-lainnya supaya apa? Supaya disiapkan dulu ini, yang sekolahnya disiapkan dulu, SDM-nya disiapkan dulu, siswa di sekolah itu disiapkan dulu, baru bisa anak disabilitas ini diterima atau bersamaan sekolah di sekolah umum atau reguler. Jadi saya pikir itu salah satu usaha yang dilakukan oleh gereja, yang dilakukan oleh yayasan Katolik, mulai di Bandar Lampung ini mulai dilakukan dan diperjuangkan. Lalu untuk yang terima mati. Oh, pakai selayarnya dia. Gue kira nggak pakai selayar dia. Ya, saya pikir itu. Jadi untuk gereja yang lebih ditekankan atau lebih diperjuangkan lagi, memang kita harus lebih memperjuangkan supaya hak anak disabilitas itu di kebutuhan dia
sebagai seorang Katolik, sebagai umat itu terlebih waktu untuk menerima atau memperoleh layanan dalam hal ini sakramen itu mungkin tidak bisa diperlakukan sama dengan anak pada umumnya. Gitu ya dari Baik, saya. terima Terima kasih banyak kasih terus salin banyak. sharingnya. Nah ini Ya. mau nambahi lagi ya, melengkapi dari sharingnya Ibu Ros tadi. Suster Alvina, silahkan Suster. Selamat malam, saya dari Ambon. Selamat malam Suster. Baik, saya akan menseringkan bagaimana sikap gereja yang menurut pengalaman saya di Ambon untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus. Khususnya gereja itu sangat peduli dan terbuka ya, menerima anak-anak kami karena di tempat kami ini di Kapel kami misa setiap pagi anak-anak setiap pagi jam 6, lalu hari Minggu mereka misdinar dan mereka misdinar dan setiap hari Sabtu merangkai bunga untuk gereja. Itu yang saya rasa bahwa umat mempercayakan anak-anak kami untuk berkreasi. Itu yang saya banggakan dan soal sakramen-sakramen juga itu saya komunikasikan dengan Romo paroki setempat. Bagaimana lalu Romo menjawab bahwa mereka hanya ikut saja rekoleksinya, tapi materinya nanti suster jelaskan untuk mereka karena suster yang paling mengerti mereka. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Suster. Ini adalah praktik baik inklusivitas. Artinya kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif tentu saja tidak hanya di dinding sekolah, tetapi juga dalam gereja, layanan-layanan sakramental ini juga tentu ada proses katekesenya ya, kalau kita bilang bukan belajar, bukan pendidikan formalnya, tapi katekese yang memang itu sangat penting dibuat sehingga memang sesuai dengan kondisi anak. Misalnya anak-anak dengan disabilitas intelektual katakanlah. Ya tentu saja kalau harus menghafal 10 perintah Allah nggak gampang juga. Nanti mungkin Mbak Lita bisa cerita tentang itu. Atau bagi anak-anak dengan masalah-masalah yang lain tentu ini juga akan berbeda. Terima kasih banyak Suster. Bapak Tianis Hanu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik soal bagaimana gereja dengan disabilitas. Jujur saja, saya dari Karya Murni Ruteng saya sejak 2014 bersama Yayasan Karya Murni Ruteng dengan program RBM, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, dan mitra kami adalah paroki. Kami ada 4 paroki dan untuk mendukung bagaimana upaya pemberdayaan disabilitas, pengalaman kami di sini membuat sebuah terobosan karena antara gereja dengan menjaga tradisi dan kebiasaan tekstual dengan gereja yang sedikit terbuka dan kontekstual itu perjuangan yang tidak mudah. Sehingga kami di sini di Keuskupan Ruteng, kami dari Karya Murni baru mencoba 4 paroki dengan ada satu seksi khusus di tingkat paroki yang namanya PSOBK, Pastoral Sosial Orang Berkebutuhan Khusus. Tetapi jujur saja bahwa dengan tradisi gereja yang cukup mapan dan susah untuk berubah, perjuangan ini tidak mudah. Saya ambil contoh misalnya, saya dulu bagaimana memperjuangkan di awal di salah satu paroki untuk menerima sakramen komuni anak difabel, itu cukup susah. Karena yang ditanya oleh pastor adalah, Pastor Bas, bagaimana doanya? Apakah anak ini bisa berdoa? Lalu saya dengan segala ketidaktahuan saya tentang teologi dan dunia-dunia kitab suci, saya mengatakan bahwa Romo, apakah kita tidak pernah berpikir Tuhan Allah itu Maha tahu dan dia tahu apa yang
kita lakukan. Lalu dengan itu pastor paroki itu puji Tuhan dia refleksi dan mengatakan siap kita layani pelayan komuni pertama untuk semua anak disabilitas di paroki ini. Dan sejak saat itu baru terbuka. Dan itu perjuangannya sampai hari ini kami sudah hampir 10 tahun di salah satu paroki itu pun mulai dari beberapa hal terkait dengan tradisi gereja itu belum bisa dirubah. Saya ambil contoh misalnya kemarin di Hari Disabilitas Internasional, padahal kan kalau misalnya gereja Katolik Indonesia mau kontekstual, semestinya ada intensi khusus di setiap gereja di Hari Disabilitas. Karena di dalam kitab suci dengan jelas bahwa keberpihakan gereja Option for the Poor-nya itu adalah kebijakan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi perlahan untuk kami di Keuskupan Ruteng berdasarkan praktik baik dari teman-teman di tingkat PSBK dan dievaluasi di tingkat keuskupan, sehingga karya-karya kami sedikitnya mulai diikut oleh beberapa pastor di beberapa paroki di Keuskupan Ruteng. Jadi memang agak sulit menurut saya untuk mengubah mindset dari teman-teman pastor juga untuk menerima kenyataan bahwa anak disabilitas harus diberdayakan dan terbuka di lingkungan gereja. Dan beberapa praktik juga kami sudah lakukan, misalnya bagaimana supaya ada hari-hari khusus yang dilayani di tingkat paroki anak-anak dengan disabilitas hadir ke gereja. Tapi itu perjuangan yang tidak mudah karena membutuhkan keterlibatan banyak orang. Jadi kuncinya menurut saya bahwa mungkin refleksi kita bersama, baik gereja dalam tatanan hierarki maupun kita sebagai umat Allah, yaitu bagaimana sikap kita, kesadaran kita dalam melihat keberagaman yang ada di lingkungan sosial. Jadi itu mungkin sedikit sharing pengalaman dan mudah-mudahan ini akan menjadi seruan banyak orang bahwa kalau gereja betul-betul serius ya harus ada seksi khusus lah, seperti yang kami buat di beberapa paroki di Manggarai. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Oke. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang luar biasa ya, saya rasa. Bertahun-tahun, 10 tahun tadi disebutkan untuk mempromosikan ini. Terima kasih atas gerakan yang luar biasa ini. Dan semoga ini menjadi inspirasi juga bagi yang lain-lainnya. Kita akan menuju yang berikutnya. Ada Ibu Sebelumnya, Wahyu. Mbak Bu Yayi, Ya. sebelumnya mungkin Bapak Ibu Romo supaya kita punya data Anda semua mau mengisi daftar hadir yang telah kami sampaikan supaya sebagai follow up kita bisa mengontak Bapak Ibu yang selama ini belum terhubung dengan kami. Begitu. Terima kasih. Mohon diisi ya Ibu dan Bapak. Ibu siapa tadi? Bu Wahyu Retnaningrum hilang pindah ke bawah. Silakan Ibu. Shalom, Ibu Yayi, Bruder, Suster, semuanya. Salam kenal. Ini saya dari jauh ya, dari Surabaya, Paroki Kristus Raja. Kebetulan ini saya masih ada di sekolah karena ada kerjaan. Jadi kesempatan ini mungkin seperti yang tadi disampaikan di awal lebih pada sharing ya Ibu Yayi ya. Sharing dan saling berbagi begitu. Saya ingin sharing saja yang disampaikan ibu-ibu semuanya itu mungkin ya kita alami bersama. Kebetulan saya di sini di sekolah sebagai pengajar juga. Sebagian besar orang tua, terutama pada saat pendaftaran seperti ini ya, PPDB ya, itu selalu menanyakan ini apakah ada menerima anak disabilitas begitu ya. Lalu harus ada tes dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dari kami untuk menerima siswa. Artinya begini, kalau misalnya dalam batas-batas tes itu secara ini ya pengetahuan atau apa itu memang tidak kami tes ya kalau di SD ya, kebetulan saya di SD, tetapi paling tidak ada ini
kontak komunikasi bisa, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, ini juga saya sendiri mengalami kesulitan ya, ini kesulitan untuk menghadapi sebagian orang tua yang memang khawatir untuk anaknya disekolahkan nanti pas digabungkan dengan anak-anak yang mengalami gangguan ya, seperti itu. Kemudian di satu sisi memang dari himbauan pemerintah juga ini juga supaya tetap mengangkat ya, mengangkat dan memperhatikan anak-anak yang mengalami ini difabel ya, begitu. Kemudian saya rasa di sekolah ini sudah di tempat kami itu sudah ada ya, sementara untuk kurikulum sekarang di Merdeka itu, jadi sepertinya kami juga sudah mulai me- mau menerima begitu ya, mau menerima dan bisa menghadapi atau mengambil sikap tentang anak-anak yang seperti ini. Jadi pelan-pelan, nah ini pelan-pelan itu perlu juga adanya edukasi, terutama kepada orang tua. Nah, hal ini juga saya lihat di paroki kami di gereja itu sudah berawal dari sejak sebelum pandemi itu sudah mulai ada edukasi khusus terhadap orang tua, terutama dalam seksi keluarga itu sudah mulai ditumbuhkan rasa percaya diri kepada orang tua. Nah, ini sudah berkelanjutan apalagi pada saat pandemi. Betul-betul anak-anak ada di dalam rumah, lalu itu mulai diedukasi baik secara Zoom ataupun secara tatap muka secara berkala, itu adanya edukasi koordinasi antara pihak keuskupan, nah kemudian dengan paroki di tempat kami. Jadi ini sudah mulai ada kerjasama dari keuskupan sendiri, disambut gayung bersambut dari paroki kami. Nah, kemudian sampai sekarang itu sudah ada anak-anak dari beberapa yang mengalami nggak banyak sih, tetapi ada yang mengalami akhirnya terlayani dengan adanya program ini, dengan adanya edukasi, orang tua sudah mulai membuka hati, lalu ada mereka sampai bisa menerima komuni pertama, bahkan ini ada yang proses untuk sakramen Krisma juga. Nah, ini mungkin menjadi apa ya, harapan orang tua, atau bisa kembali untuk kita lihat kembali bahwa gereja juga punya andil untuk memperhatikan anak-anak yang kita semua, anak-anak yang perlu kita selamatkan begitu. Saya rasa Terima itu. kasih Terima banyak kasih. Ibu Wahyu. Terima kasih atas sharingnya. Nah, ini juga nampaknya sama dengan yang lain-lainnya bahwa memang kita harus lebih inklusif begitu ya sebagai sebuah gereja. Bruder Pardi, silahkan Bruder. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, saya hanya ingin berkomentar sedikit. Satu berkaitan dengan pendapat, kedua sharing. Pendapat, ya sekarang itu kan memang baik pemerintah maupun menerima siswa-siswa yang khusus, yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, tidak hanya disabilitas, saya pikir banyak kekhususan. Namun yang terjadi, kenapa kadang terjadi tidak diterima karena kekhususan itu, ya saya berpikir kekurangsiapan di bidang-bidang penerimaan itu sendiri. Misalnya kalau di sekolah ya kan tidak cukup menerima, tapi setelah diterima itu pendampingannya bagaimana, pendampingnya siapa, ini kan yang menjadi juga pemikiran. Misalnya juga kalau sudah menerima berarti kan juga harus tambah tenaga. Kalau nggak tambah tenaga berarti harus ada pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan khusus untuk mendampingi anak-anak yang khusus tersebut, karena ya memang tidak gampang atau tidak sama dengan mendampingi anak-anak yang normal. Yang pertama. Yang kedua, ya berkaitan dengan gereja sebenarnya juga sudah banyak memberikan tempat, memberikan wadah, ya mulai dari misa-misa, mulai dari kegiatan-kegiatan. Hanya kan perlu ditingkatkan bagaimana aksesibilitas untuk anak
disabilitas itu masih perlu ditingkatkan. Kadang-kadang kesusahan mau ke gereja, jalannya di mana, kemudian juga fasilitasnya apa, kan kadang-kadang juga belum terpenuhi juga, belum terlayani. Ini mungkin jadi